Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsih bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sebagai khatib berwasiat dan mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah di akhir-akhir Ramadan ini. Kita sibukkan hati kita. Kita paksa badan kita untuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Tak ada jaminan bahwa kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita komitmen istiqomah meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Artinya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang wajib, yang pantas disembah kecuali aku. Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikanlah salat, laksanakanlah salat, kerjakanlah salat untuk
mengingatku. Kata Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 18, ayat 14. Artinya bagi kita orang Islam, orang yang beriman harus totalitas, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, totalitas kita serahkan hidup kita kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh, bukan karena ikut-ikutan. Orang iktikaf, dia iktikaf. Orang puasa, dia berpuasa. Tapi yang dilihat Allah adalah bagaimana niat kita ketika kita mau melaksanakan iktikaf tersebut. Bukan karena ikut-ikutan. Harus menanamkan niat yang ikhlas. Itu maksudnya totalitas. Tangan kita secara Islam, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, jangan minum pakai tangan kiri. Itu maksudnya. Karena masih ada di antara kita minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Padahal orang yang minum pakai tangan kiri, orang yang makan pakai tangan kiri, itu adalah perbuatan setan. Setan itu makan dengan tangan kiri. Setan itu minum dengan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Dalam hadis disebutkan, janganlah kamu makan atau minum dalam keadaan berdiri. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat berikutnya. La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada yang patut disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Artinya, sehebat apapun penderitaan yang kita alami, ngadulah sama Allah. Curhatlah sama Allah. Jangan curhat kepada manusia. Karena yang bisa mengatasi masalah kita adalah Allah. Hilang pekerjaan, curhat kepada manusia. Meninggal anak, curhat kepada manusia. Diberikan Allah musibah, curhat kepada manusia. Curhat kepada Allah, ngadu kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun
alaihim walahum yahzanun. Tidak. Siapa yang menyerahkan masalahnya totalitas, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dia serahkan kepada manusia, bukan dia curhat kepada manusia, tapi dia curhat kepada Allah. Dia serahkan semua urusannya, masalahnya kepada Allah. Dengan syarat wa huwa muhsinun, dengan melaksanakan kebaikan amal soleh. Apa jaminan Allah? Maka akan kuhilangkan dari kamu adalah khauf, rasa takut, dan rasa duka cita. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada masalah ngadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, mengemis kepada Allah. Karena Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk ingat kepadaku. Maksud ingat kepadaku adalah salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk ini ada saat dan ada waktunya. Tidak semua salat yang 5 waktu yang kita kerjakan mendapat kekhusyuan, tidak. Karena sudah dicontohkan oleh Ali. Ali ini adalah menantunya Rasulullah. Ali ini istrinya putri Rasulullah. Apa kata dia? Kalau kalian melihat aku bagaimana saya melaksanakan salat, apakah khusyuk atau tidak, bisa dibuktikan. Kata Ali. Tak lama kemudian Ali kena tancatan tanah. Apa kata Ali kepada sahabatnya? Jangan kalian cabut busur tanah ini dari punggung saya, kecuali di waktu aku sedang sholat. Itu kata beliau. Ternyata memang terbukti ketika sahabat mencabut busur anak panah dari punggung Ali, waktu dia sholat memang tak terasa sakit. Bahkan Rasulullah menyaksikan bahwa sholat Ali pada saat itu adalah mendapatkan sholat yang khusyuk. Sehingga datang ungkapan dari mulut Rasulullah, kalau engkau Ali bisa lagi melaksanakan sholat lebih khusyuk daripada sholat yang pertama, engkau laksanakan sholat yang kedua lebih khusyuk daripada sholat yang pertama, akan kuberikan engkau hadiah serbanku yang sangat kucintai. Kata Rasulullah kepada Ali. Sholatlah Ali. Ternyata mulai dari takbir Rasulullah melihat memang sholatnya khusyuk. Tapi ketika mau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, berubah muka Ali. Dilihat oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Ali, saya lihat engkau waktu sholat mulai takbir pertama sampai akhir sholat engkau sangat khusyuk. Tapi ketika engkau sudah mau mengakhiri sholatmu, ketika engkau mengucapkan salam, berubah wajahmu.
Apa kata Ali? Wahai ya Rasulullah, ketika aku mau mengucapkan salam, teringatlah aku janjimu ya Rasulullah, bahwa engkau memberikan hadiah kepadaku serban yang paling engkau cintai. Terganggu solat kekhusyuannya gara-gara Rasulullah memberikan janji atau hadiah. Jadi tak semua solat yang kita kerjakan itu adalah khusyuk. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan solat yang khusyuk? Kata Imam Al-Ghazali, paling tidak ada 3 tempat. Ini sekurang-kurangnya, kata Imam Al-Ghazali, supaya solat kita khusyuk, paling tidak sekurang-kurangnya ada 3 tempat. Yang pertama adalah ketika kita membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sesungguhnya wajahku aku hadapkan kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu sekurang-kurangnya saat kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pusatkan pikiran kita, satukan ucapan kita dengan hati kita, bahwa kita sadar bahwa kita hadapkan wajah kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Satu. Yang kedua, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku ya Allah menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah aku meminta pertolongan. Satukan ucapan lisan kita dengan hati kita saat itu. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pusatkan, konekkan antara ucapan lisan kita menyambung ke hati, ke jantung kita. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita berlatih, belajar untuk mendapatkan salat yang khusyuk, karena salat yang khusyuk ini hanya pilihan hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakannya. Sebagai kewajiban kita belajar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, isma' ayatil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا يا الله يا غفور ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا يا الله إماما عادلا ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل صيامنا وسائر الأعمالنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام بنور القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم ولا نعمه يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر